Selamat berjumpa kembali sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Kita akan membahas tentang membangun relasi yang sehat. Membangun relasi yang sehat. Kalau bicara sehat berarti ada lawan katanya itu sakit. Siapa yang senang terus hidup dalam sakit dan penyakit yang dialami, maka sahabat Yud pasti berjuang untuk sembuh. Sama juga di dalam relasi, dalam pergaulan. Kalau dia terus-menerus sakit, maka berjuanglah untuk sembuh. Nah, bagaimana untuk berjuang untuk sembuh? Ya tentu diobati. Hanya memang yang menarik bahwa relasi itu adalah menyangkut lebih dari satu orang. Jadi tidak hanya dirimu, tapi ada pihak lain namanya relasi. Antara dirimu dengan satu orang, bisa dengan kelompok kecil, atau dengan kelompok yang besar. Itu relasi. Maka perjuangan yang utama adalah bagaimana untuk menjadi sehat. Nah, kalau berdua berarti harus ada dua belah pihak yang mau untuk sehat. Kalau yang satu mau sehat, yang satu tetap dengan penyakitnya sendiri, maka hindari penyakit. Penyakit itu kan dihindari. Kalau penyakit tidak bisa diobati, ya penyakit dihindari. Itu prinsip dalam relasi. Sehingga Alkitab memang mengajarkan sangat jelas sekali. Pergaulan yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. Dan di dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan berdiri di jalan orang yang berdosa. Itu adalah perintah Tuhan. Jadi penyakit itu diobati, kalau tidak bisa diobati, dihindari. Itulah dua rumusan bagaimana relasi sehat. Kalau kita bertemu dengan orang yang kerjanya posesif, pemarah, memanfaatkan, suka menghina, pencemburu nggak jelas, suka membentak, menuduh, merendahkan, melakukan kekerasan, sangat mengontrol, lalu berharapnya berlebihan, lalu kita meyakini bahwa dia pokoknya pasti berubah, pasti berubah. Pasti berubah. Dia pasti berubah, aku yakin Tuhan bisa merubah dia. Ditunggu-tunggu setahun, 2 tahun tidak ada perubahan. Yang ada semakin buruk. Yang ada semakin buruk. Tapi kalau orang sudah menikah bagaimana meninggalkan? Ya meninggalkan satu kita tidak terbawa. Kan memang tidak mungkin bercerai. Tapi kalau sudah kasusnya melakukan kekerasan, ancaman, maka Alkitab mengajarkan boleh berpisah untuk berdoa. Jadi bukan bercerai, tapi berpisah. Jadi prinsipnya menghindari penyakit. Sehat itu kan lawannya sakit, menghindari penyakit. Jadi dihindari. Penyakitnya kalau kita dekat dengan dia, penyakitnya jangan sampai kena sama kita. Itu yang dilakukan selama COVID-19. Mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak. Itu kan. Coba kalau COVID-19 membuka masker, tidak mencuci tangan, berdekatan, tidak menjaga jarak. Yang terjadi apa? Yang terjadi kita tertular. Jadi artinya sahabat Yudki nanti menjaga relasi yang sehat itu adalah prinsipnya seperti demikian. Diobati. Diobati tidak bisa, ya dihindari. Dihindari. Itu sama dengan prokes protokol kesehatan. Sama relasi pun juga harus menjaga prokes protokol kesehatan. Mencuci tangan. Kalau penyakit itu bisa menyentuh hidup kita, maka cuci. Penyakitnya jangan dibawa. Jangan dimasukin dalam pikiran kita. Jangan dimasukin ke dalam hati kita. Jangan dibawa dalam ingatan kita. Apalagi dibawa mimpi. Waduh, udah tahu jelek. Hal-hal yang negatif lalu kita bawa mimpi. Hidup aja terbangun udah susah. Tidur yang seharusnya enak. Tidurnya tidur terbawa mimpi hal-hal yang buruk. Dengan demikian sahabat Yudki nanti, khususnya anak-anak youth, remaja pemuda yang sangat takut sekali ditinggalkan oleh kelompok, sangat takut sekali dihindari oleh kelompok. Namun dengan layanan audio ini boleh menolong kita. Kalau lingkungan, siapapun dia, yang namanya relasi itu kan tidak sendiri, berdua atau lebih dari 2 orang. Kalau itu membawa penyakit, maka berjuanglah, kita ingin hidup sehat. Kita tidak ingin dia sakit, kita ikutan sakit. Kalaupun kita sehat, kita berjuang bagaimana yang sakit itu bisa sembuh. Tapi kalau dia tidak mau sembuh, gak ada yang bisa menolong dia. Seorang yang sakit berat sekalipun dibawa ke dokter, termahal sekalipun, terhebat sekalipun, tapi dia tidak mau sembuh.
Dikasih obat, diperiksa, tapi obatnya tidak dimakan. Terapinya tidak mau dilakukan. Mau sehebat apapun dokter, penyakitnya tetap tidak pernah akan sembuh. Demikian juga dalam relasi. Kalau bertemu dengan orang-orang yang seperti demikian, dihindari, ditinggalkan. Tidak perlu kita mau jadi pahlawan. Kecuali kita yakin bahwa kehadiran kita yang sehat itu bisa membawa kesehatan kepada dia. Tapi kalau dia tidak mau, sama dengan dokter. Kalau dia tidak mau sembuh, kan tidak mungkin dokter kejar-kejar ini pasien. Oh dokter, dokter aku nggak mau disuntik. Waduh, jadi film kartun tuh. Dokternya mau ngejar-ngejar, mau jarum suntik, diangkat-angkat tangannya. Waduh, kiri kanan semua bingung. Ini kenapa ada dokter mengejar pasien? Wih, jangan-jangan pasiennya ini sakit jiwa. Kan tidak mungkin dilakukan seperti itu. Jadi kalau itu adalah pilihan orang tersebut yang tidak mau sembuh, tetap dengan sakit kehidupan, sakit karakter, dan sakit segala sesuatunya, maka dihindari, dihindari, dihindari. Demikian sahabat Yudki nanti, bagaimana cara membangun sebuah relasi yang sehat? Harus mempunyai komunikasi yang positif, harus bisa saling percaya, saling menghargai, memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri masing-masing. Itu adalah yang sehat. Tadi yang buruk kan posesif, pemarah, memanfaatkan, menghina, pencemburu, suka melakukan kekerasan, mengontrol, bersikap berlebihan. Jangan kita berkata, tidak apa-apa aku terima dia, satu hari pasti dia berubah. Itu urusannya Tuhan dan urusan dia pribadi. Kalau dia tetap membawa penyakit dan tidak pernah mau sehat, biar tinggalkan dia. Jangan dekat-dekat. Kalau tidak bisa dihindari, tetap dia dekat dengan kita. Ya, kita protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker double. Lalu kemudian vaksin. Vaksin. Ya, jaga jarak. Nah, kira-kira begitu. Dan itu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ya, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam Mazmur pasal 1, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan berdiri jalan orang berdosa dan jangan mendengarkan nasihat orang fasik. Itu adalah perintah Tuhan. Doa saya buat sahabat Yudki nanti, agar engkau punya relasi yang sehat dengan orang-orang yang sehat. Kalau sudah dengan orang yang sakit, dia tidak mau sembuh, dia bawa penyakit, maka tinggalkan saja. Jaga jarak, cuci tangan, kemudian pakai masker. Shalom sahabat Yudki nanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Shalom.